Tuhan Yesus napunaaw solo kami nabiya ulang ari pargogo ngolunai nasa dosaku nang saydoi kabaritahon holong nai didia Tuhan tu dosaki tu manupaki tarurida sasada Yesus pinujima. Selamat pagi Bapak Ibu, Saudara-saudariku yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Kita bertemu kembali dalam Sapaan Renungan Harian pada hari ini. Mari kita berdoa. Kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, kasih dari Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus, itulah kiranya menyertai kamu. Amin. Firman Tuhan untuk kita pada hari ini Bapak Ibu Saudara-saudariku, yaitu yang tertulis dalam Pengkhotbah 7 ayat 7. Sungguh pemerasan membodohkan orang berhikmat, dan uang suap merusakkan hati. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudariku yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Pernah suatu kali seorang anak berkata demikian kepada saya, "Inang, aku malas ke sekolah," katanya. Kenapa? Karena kalau aku ke sekolah, aku harus bawa uang banyak. Kalau tidak bawa uang, paling tidak bawa bekal yang banyak. Karena apa? Karena saya selalu diminta kalau tidak ada uang atau makanan, saya akan merasa tersisihkan. Dia bilang begitu. Jadi ini mengajarkan hal seperti ini, mengajarkan pertama ketakutan, yang berikut adalah pembodohan. Lalu saya katakan, kamu harus berani, menjadi anak Tuhan harus berani. Katakan, kalau kamu memang tidak memiliki uang, katakan, saya tidak punya uang. Dan katakan, kalau aku memiliki makanan yang banyak, saya akan berbagi. Lalu, saya katakan kemudian, kalau bisa, ketika saya bawa makanan, kita makan bersama. Karena saling berbagi itu sangat indah. Jadi, lama-kelamaan dia dapat berkomunikasi dengan baik. Dia katakan, saya bawa bekal makanan, mari makan bersama. Jadi ternyata makan bersama itu memberikan kepada mereka sukacita. Dan sekarang mereka sudah menjadi bersahabat. Dan si anak ini yang dulunya malas sekolah. Kalau malas sekolah berarti mengarahkan dia kepada pembodohan. Tetapi setelah mereka saling bisa berinteraksi, komunikasi yang baik, dia katakan, saya senang sekali sekolah karena di sana banyak teman saya. Terkadang Bapak Ibu Saudara-saudariku, hal yang membuat orang hidup dalam pemerasan atau sistem daripada yang namanya uang suap itu merusakkan hati, menyatakan hal seperti itu adalah pembodohan yang tidak akan pernah mengajarkan kebaikan. Jadi jangan pernah menganggap jalan pintas dianggap pantas dengan memberikan uang suap, maka segala urusannya akan lancar. Tetapi itu akan merusakkan hati. Artinya Bapak Ibu, Allah tidak menyukai hal yang serong, hal tindakan yang tidak terpuji. Jadi Allah mau menginginkan kepada kita menjadi pribadi yang benar-benar kalau kita memiliki, mari kita berbagi. Tapi kalau kita harus melakukan sesuatu mengikuti proses. Dan itu juga yang dicanangkan oleh pemerintah kita, bahwa pemerintah kita pada saat ini sangat wanti-wanti dan bahkan memperingatkan dengan keras tidak akan ada pengurusan-pengurusan di instansi pemerintah yang adanya pungli-pungli atau pungutan liar. Dan apa yang telah dicanangkan pemerintah itu berkenanan juga apa yang disampaikan oleh firman Tuhan ini, karena tidak baik mengambil bagian yang bukan bagian kita. Mari kita mencukupkan dan bersyukur dengan apa yang kita miliki,
Jikalaupun kita memiliki sedikit tetapi dengan rasa bersyukur, kita akan berkata, terima kasih Tuhan, dan itu lebih mengenakan dan bahkan menjaga hati kita lebih baik. Tetapi hal yang kita dapatkan dari hal yang tidak baik, itu akan memberikan kecemasan kepada kita. Itulah artinya merusakkan hati. Jadi kita tidak akan pernah tenang, kita tidak akan pernah diberkati dari hal-hal yang tidak jalannya. Tetapi mencukupkan diri dengan apa yang ada, membuat hati kita tenang, kita penuh dengan damai sejahtera, kita tidak akan pernah menambah dosa atau bahkan berdosa lagi atau melakukan kesalahan dengan melakukan hal-hal yang tidak dikehendaki oleh Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara-saudariku, hidup bersyukur, hidup lebih mengasihi sesama, hidup mengimplementasikan cinta kasih Tuhan dalam hidup kita, dan terus bertanya, bagaimana kalau kepada saya dilakukan seperti ini, atau bagaimana kalau dilakukan hal seperti ini kepada keluarga saya. Mari melalui firman ini Bapak Ibu Saudara-saudariku, kita bisa merasakan apa yang boleh dirasakan oleh orang lain, dan kita mengasihi orang lain sebagaimana Kristus mengasihi kita. Mari hidup senantiasa, hidup berkenan di dalamnya, dan ingatlah hal yang luar biasa yang boleh kita nikmati sekecil apapun itu, jikalau disertai dengan rasa cukup, itu akan menyenangkan hati kita, bukan merusakkan hati kita. Amin, kita berdoa. Terima kasih Allah Bapa kami, yang Engkau berkati kami supaya kami terus melakukan yang terbaik dalam hidup ini. Kami bersyukur dengan apa yang ada pada kami, dengan tidak melakukan cara-cara yang curang, tetapi melakukan hidup berkenan di hadapan Tuhan dan mencukupkan apa yang ada pada kami. Terima kasih ya Allah Bapa kami, yang Engkau terus menjaga hati dan pikiran kami supaya kami berkenan di hadapan Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Anugerah daripada Tuhan kita Yesus Kristus, kasih dari Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus itulah kiranya menyertai kamu. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudariku, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.